Assalamualaikum, halo. Hari ini mau buat tutorial mengenai Java, bahasanya mengenai enkapsulasi. Jadi ini materinya. Di sini kita bakal belajar pengertian dan apa aja akses modifier yang dipakai di enkapsulasi. Nah ini pengertiannya. Jadi sebenarnya enkapsulasi itu untuk melindungi objek atau enggak atribut-atribut yang ada di kelas itu. Jadi si atribut itu atau objek itu nggak bisa diakses sembarang. Jadi kita kasih akses tertentu di atribut tersebut. Di sini ada 4 akses modifier. Jadi di sini ada public, private, protected, sama default. Default itu biasanya kalau kita nggak definisiin akses modifier di depan. Jadi otomatis di Java sendiri terbacanya sebagai default. Jadi kadang kan biasanya kita bikin kelas yang isinya atributnya misalnya public atau private, integer, umur. Nah kadang-kadang kita bisa buat juga integer, umur. Nah kalau nggak ada akses modifier itu kebacanya default. Lanjut. Nah ini akses modifier yang kita nanti bakal bahas ada 4 ya: public, private, protected, default. Di sini public itu semua yang dideklarasi sebagai public itu bisa diakses dari kelas lain. Jadi apapun ya istilahnya, kalau biasanya yang dideklarasi public itu metode-metode yang untuk istilahnya apa ya, untuk ngakses atribut di kelas tersebut, misalnya kayak getter. Nah itu biasa pakai public. Terus kalau kita nge-modify atribut misalnya set, nah itu dikasih public biasanya. Dan public sendiri juga bisa diakses dari package lain. Jadi antara package itu bisa ngakses asalkan dideklarasi sebagai public. Kemudian di sini ada private. Nah, private ini biasanya dipakai untuk atribut ya. Jadi misal ada kelas A itu punya atribut nama, dan kelas B pengen akses nama di atribut A, biasanya dia ngaksesnya lewat method. Jadi si atributnya tersebut diset sebagai private. Jadi si kelas B ini nggak sembarang bisa ngakses ke atributnya langsung, jadi lewat method. Biasanya seperti itu sih. Jadi kurang lebih untuk private seperti itu, nggak bisa diakses kecuali lewat method. Biasanya sih dipakai untuk atribut ya kalau private itu biasanya. Kemudian di sini protected itu dia modelnya sebenarnya bukan hampir sama kayak private ya. Dia tuh lebih sering dipakai untuk extend. Jadi si atribut ini itu bisa kita atribut atau metode ya. Atribut atau metode itu bisa dipakai protected dan bisa diakses asalkan yang akses itu subclassnya. Itu kita nggak perlu pakai akses modifier, nggak perlu. Kita langsung panggil atributnya itu langsung bisa, asalkan dia extend si parentnya. Nanti kita coba buat tutorialnya untuk protected, dan kebanyakan protected itu untuk extend inheritance ya, bisa dibilang. Extend itu sebenarnya keyword untuk inheritance ya. Nah ini kemudian default. Ini default itu sebenarnya nggak ada atribut atau default itu sebenarnya akses yang kalau kita nggak ngedefinisiin public, private, atau protected. Jadi kalau misalnya kita nggak ada akses modifier, itu kebacanya sebagai default. Dan itu hanya bisa diakses sesama package-nya aja. Jadi kalau antara package, misalnya package-nya lain, itu nggak bisa diakses. Jadi agak beda dengan protected sebenarnya. Kurang lebih default seperti itu. Nah ini kemudian akses modifier yang bisa kita taruh di mana aja. Kalau public ini bisa ditaruh di kelas, atribut, method.
terus atribut method interface. Nah, itu bisa ditaruh. Jadi kalian bisa taruh di depannya, misalnya public class atau enggak public string atau enggak public void apa, itu bisa dipakai kalau access modifier public. Sedangkan private dan protected itu hanya bisa hanya bisa ditaruh di atribut atau metode kelas saja. Sedangkan atribut di metodenya interface itu nggak bisa. Jadi kalau kalian buat interface terus kalian taruh private di situ, itu nggak bisa. Maksudnya taruh private atribut di isi interface ya, itu nggak bisa. Jadi kayak kebacanya error sih, compile error biasanya. Sedangkan default itu sama kayak public, bisa ditaruh di semuanya, di kelas interface kah atau atribut method kah, tapi aksesnya terbatas ya, hanya sesama package-nya aja. Nah, ini terus kemudian, nah ini siapa yang bisa akses. Jadi member class, subclass maksudnya itu ya, apa namanya, turunannya, sesama package atau lain package. Untuk public itu semuanya bisa, sedangkan untuk private hanya di kelas itu aja. Jadi misalnya di kelas itu kita definisin atributnya private, itu bisa dipanggil di metode yang ada di kelas itu aja. Sedangkan di tempat lain, di kelas lain, di package lain, itu nggak bisa. Sedangkan yang apa namanya, untuk protected itu bisa diakses ke sesama kelas, subclass same package, maksudnya inheritance yang sama package-nya, subclass different package, maksudnya lain package-nya tapi masih turunan. Kemudian kelas lain sesama package, itu bisa kalau protected. Kemudian yang default itu hanya, setahu gue ya, sesama package-nya aja. Nah, sesama package, kalau kalian lihat member same class ya udah pasti lah ya, karena dalam kelas itu kan. Kemudian subclass same package itu juga bisa default bisa ngakses. Terus another class same package itu juga bisa, karena same package-nya sama. Tapi kalau untuk different package itu nggak bisa. Jadi enkapsulasi itu lebih sering pembahasannya mengenai hash modifier sih. Kebanyakan apa namanya yang dibahas itu tentang ya bagaimana kita mengakses atribut atau metode di kelas tersebut. Kita bisa set hash modifier yang sesuai kebutuhan sih. Paling dari gua segitu dulu. Mungkin next video gua bakal demoin mengenai apa namanya, demoin code-nya. Jadi pembahasannya lebih detail untuk di code. Paling dari gua segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.